Waalaikumsalam, silahkan. Dengan Mbak Nanda ya ini? Benar sekali Bu, maaf Bu mengganggu waktunya Ibu. Oh iya, tidak apa-apa. Dari mana tadi? Dari rumah Bu, langsung ke sini. Oh iya, bagaimana kabarnya Mbak Nanda? Alhamdulillah kabar baik Bu. Hanya saja saya mau bercerita, jadi saya mau ikut konseling sama Ibu. Baik Mbak Nanda, tentu saja. Saya bersedia dan merasa senang sekali. Apakah Mbak Nanda sebelumnya pernah melakukan proses konseling? Belum pernah Bu, tetapi saya pernah mendengar konseling dari wali kelas saya Bu. Oh begitu. Bagaimana kalau saya menjelaskan proses konseling itu apa? Baik Bu. Oke, baiklah. Bagaimana kalau saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling kepada Mbak Nanda? Baik Bu. Jadi Mbak Nanda, konseling adalah bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor kepada konseli, di mana konselornya itu saya dan konselingnya adalah Mbak Nanda, supaya Mbak Nanda nanti mampu untuk memecahkan masalah atau problem yang sedang dialami Mbak Nanda. Konseling itu dilandasi oleh berbagai asas ya Mbak Nanda, seperti kerahasiaan, kesukarelaan, kemudian keahlian, kemudian keterbukaan, kemandirian, dan masih banyak lagi. Namun apa yang saya sebutkan ini merupakan hal yang sangat penting ya Mbak Nanda. Jadi asas kerahasiaan salah satunya itu menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalahnya Mbak Nanda. Selanjutnya, pertemuan kita ini juga dibatasi oleh waktu Mbak Nanda. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 20 menit. Kemudian dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Nah, jika pada pertemuan kita ini masalahnya belum selesai, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Apakah Mbak Nanda sudah paham? Begitu ya Bu. Ya Bu, saya paham. Lengkap sekali penjelasan Ibu dan sekarang saya mengerti tentang konseling. Ya, Ibu juga berterima kasih karena Mbak Nanda telah mau mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang proses konseling. Ya, sama-sama Bu. Saya juga akan terbuka sama Ibu. Baik, terima kasih sudah mau bekerja sama dalam proses konseling ini. Apakah sekarang Mbak Nanda sudah siap melakukan proses konseling? Siap Bu. Oke, kalau begitu sekarang coba Mbak Nanda ceritakan kepada saya tentang hal atau situasi apa yang sedang Mbak Nanda rasakan sekarang ini. Begini Bu, saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Gini Bu, saya akhir-akhir ini sering merasa cemas sama bingung Bu. Saya kan sudah kelas 2. Setelah lulus dari SMP ini, kan saya ingin melanjutkan ke SMA Bu. Bisa Mbak Nanda perjelas lagi apa yang menjadi penyebab Mbak Nanda merasakan hal tersebut, Mbak? Jadi beberapa hari lalu Bu, saya tanya kepada saya mengenai ingin melanjutkan sekolah di mana. Orang tuanya Mbak Nanda maksudnya? Iya. 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 Terus masalahnya Mbak Nanda? Masalah saya itu saya takut karena orang tua saya marah-marah karena saya belum bisa menjawab pertanyaan orang tua saya Bu. Coba Mbak Nanda bicara lagi sama Ibu dengan lebih tenang lagi. Iya Bu. Ibu yakin Mbak Nanda ini bisa tenang dan berbicara pelan-pelan. Ayo Mbak Nanda. Begini Bu, jadi apabila saya ditanyai oleh anggota keluarga saya maupun orang lain untuk melanjutkan sekolah setelah lulus SMP ini, saya tidak bisa menjawab Bu.
Saya itu bingung ingin melanjutkan di mana. Orang tua saya sering marah-marah dan membuat saya cemas. Coba Mbak Nanda ceritakan mengapa itu bisa terjadi dan sejak kapan ya itu bisa terjadi? Begini Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis, pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan. Oh ya, Ibu memahami perasaannya Mbak Nanda. Tampaknya Mbak Nanda sangat terganggu sekali ya dengan keadaan ini. Iya Bu. Oke, kalau begitu jadi Mbak Nanda sekarang sedang mengalami trauma akibat keluarganya Mbak Nanda yang sering memarahi Mbak Nanda. Bagaimana menurut Mbak Nanda? Ya begitulah Bu. Baiklah Mbak Nanda, Mbak Nanda sudah menyadari dan merasakan bahwa Mbak Nanda saat ini mengalami masalah trauma. Iya Bu, saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan dan oleh karena itu saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya Bu, saya setuju. Baiklah Mbak Nanda, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Mbak Nanda dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang Mbak Nanda rasakan. Maksud saya adalah hasil konseling ini berupa Mbak Nanda mampu menurunkan ketegangan akibat trauma yang Mbak Nanda rasakan. Begitu ya Bu. Lalu saya harus bagaimana Bu? Ya sabar ya Mbak Nanda, kita sudah berdiskusi tentang tujuan konseling sebagai harapan yang harus kita wujudkan. Untuk bisa mewujudkan harapan tersebut diperlukan teknik atau cara yang mudah untuk kita lakukan. Saya ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Mbak Nanda pelajari bersama saya. Teknik yang pertama adalah relaksasi, supaya Mbak Nanda ini ketegangan yang Mbak Nanda rasakan dapat diturunkan sehingga Mbak Nanda bisa lebih santai dan rileks. Dan teknik disertasi sistematik yaitu teknik di mana Mbak Nanda akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat Mbak Nanda trauma, mulai dari yang Mbak Nanda anggap ringan, sedang, sampai tinggi intensitasnya. Jadi Mbak Nanda juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah ya Mbak Nanda, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya seperti itu. Baik Bu, saya setuju. Oke, kalau setuju sekarang silahkan Mbak Nanda memulainya. Coba terlebih dahulu rilekskan tubuhnya Mbak Nanda. Ambil posisi duduk yang nyaman. Kemudian tarik nafas perlahan. Kemudian tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan melalui mulut. Lanjutkan hingga Mbak Nanda benar-benar merasa nyaman dan rileks. Saya sudah merasa rileks Bu. Baik, sekarang mari kita lakukan teknik yang kedua. Pejamkan matanya Mbak Nanda dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang teringan, sedang hingga yang terberat. Jika nanti Mbak Nanda membayangkan dan Mbak Nanda merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangannya Mbak Nanda. Bagaimana Mbak Nanda, paham? Iya Bu, saya mengerti. Oke, bagus sekali. Mari kita mulai. Tetap rileks.
Bayangkan Mbak Nanda sedang bermain dengan saudara atau sepupunya Mbak Nanda di ruang keluarga dan tantenya Mbak Nanda ada di ruangan tersebut. Kemudian sepupunya Mbak Nanda atau anaknya tantenya Mbak Nanda itu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tantenya Mbak Nanda menghampiri Mbak Nanda. Sekarang tantenya Mbak Nanda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang buka matanya Mbak Nanda. Rileks, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut. Hingga Mbak Nanda benar-benar rileks dan tenang. Sudah, Bu. Apa yang Mbak Nanda rasakan? Saya ngeri, Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya yang berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri, Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan Mbak Nanda sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika Mbak Nanda sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana Mbak Nanda? Iya, Bu. Jadi ini harus dilatih lagi, Bu. Tentu Mbak Nanda, kita akan mempraktikannya lagi. Bagaimana keadaannya Mbak Nanda sekarang? Saya sedikit lebih baik, Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Kapan saya bisa datang lagi, Bu? Baguslah kalau begitu. Saya selalu ada di ruangan BK ya Mbak Nanda. Kapan saja jika Mbak Nanda tidak sedang ada kegiatan belajar, ke rumah saya juga bisa. Bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih. Saya permisi dulu. Sepertinya sudah masuk sore. Ya Mbak Nanda, saya senang Mbak Nanda sudah mau berbagi dengan saya dan saya menunggu kedatangannya selanjutnya ya. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nanda, hati-hati di jalan ya Mbak Nanda. Iya, Bu.